Dari rumah Yuna, Kalingga langsung melajukan mobilnya menuju ke perusahaan Diaskara. Kedatangan Kalingga langsung disambut sama asistennya. "Pagi Tuan," sapa asisten Kalingga yang bernama Heru. Saut Kalingga tidak seperti biasanya. Kalingga masuk ke dalam lift yang bergerak menuju ke ruangannya. Ting! Lift sampai di lantai atas ruangan Kalingga. Dia keluar lift sambil diikuti asistennya di belakangnya. "Apa jadwalku hari ini?" tanya Kalingga ketika sudah sampai di dalam ruangannya dan duduk di kursi kebesarannya. "Jam 11 siang ada meeting di luar, sekalian makan siang Tuan. Dan setelah dari tempat meeting kita langsung meninjau lokasi proyek Tuan," jawab Heru. "Baiklah, nanti kamu ingatkan saya," ucap Kalingga. "Baik Tuan," saut Heru yang setelah itu dia pamit undur diri dari ruangan Kalingga. Setelah melihat asistennya keluar, Kalingga menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi sambil menatap layar ponselnya. Ia tidak melihat pesan dari Yuna di layar kacanya. Apa dia begitu buru-buru, makanya tidak sempat mengabariku? Tapi bukankah dia berangkat sama sopir? Harusnya dia bisa mengabariku, gerutu Kalingga. Sebenarnya Kalingga kecewa karena Yuna tidak mau menunggunya, karena biasanya tiap pagi dia yang menjemputnya. Tapi ketika sampai di rumahnya, wanita itu sudah berangkat lebih dulu tanpa memberi kabar kepadanya. Kalingga mencoba menepis perasaan itu. Ia mencoba berpikir positif, mungkin Yuna ada mata kuliah pagi, makanya berangkat duluan. Kalingga memasukkan ponselnya ke dalam saku jasnya. Dia mulai fokus mengerjakan pekerjaannya, hingga waktu berjalan begitu cepat. Pukul 11 siang, Kalingga dan asistennya berangkat ke tempat meeting. Mereka melakukan meeting di salah satu restoran yang ada di pusat kota. Tiba di restoran, Kalingga diikuti asistennya langsung masuk ke dalam. Ia menuju ke private room yang dipesan oleh kliennya. Ceklek, pintu ruangan dibuka oleh Kalingga membuat perhatian orang beralih ke arahnya. "Maaf, saya baru datang," ucap Kalingga masuk ke dalam. Ia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan klien Kalingga dan ia pun menerima uluran tangan tersebut. Mereka melerai jabatan tangannya dan Kalingga duduk di kursi yang masih kosong. "Tidak apa Tuan Kalingga," saut Jordan klien Kalingga. Sebelum makan siang, mereka melakukan meeting terlebih dahulu. Jordan meminta asistennya untuk mempresentasikan desain yang mereka buat. "Bagaimana Tuan Kalingga dengan desain yang kami paparkan barusan?" tanya Jordan. "Menarik, saya suka dengan konsep yang Anda tawarkan. Saya berharap dengan konsep yang Anda buat, membuat para pengunjung hotel menjadi lebih nyaman dan betah menginap di hotel kami," jawab Kalingga. "Terima kasih Tuan Kalingga," ucap Jordan tersenyum semeringah. Ia merasa senang Kalingga menyukai desainnya. Setelah mencapai kesepakatan, kini giliran mereka untuk makan siang sambil berbincang santai. Usai makan siang, Kalingga memutuskan untuk pamit pergi terlebih dahulu karena ada proyek yang harus ia tinjau. "Kalau begitu saya permisi dulu Tuan Jordan," pamit Kalingga. "Iya Tuan Kalingga, senang bekerja sama dengan Anda," saut Jordan dan Kalingga membalasnya dengan senyuman. Kalingga dan asistennya keluar dari ruangan tersebut. Tak sengaja mata Kalingga melihat seseorang yang ia kenal sedang makan siang bersama lawan jenis. Bahkan orang itu nampak tertawa lepas bersama orang tersebut. Melihat tuannya berhenti, Heru pun ikut menghentikan langkahnya. Ia mengikuti arah pandang tuannya. Heru sedikit khawatir karena melihat perubahan raut wajah tuannya. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya Heru. Iya, saya tidak apa-apa," saut Kalingga tersadar. Dengan terpaksa, Kalingga meninggalkan orang yang ia lihat barusan. Ia harus segera ke lokasi proyek.
Yuna sedang makan siang bersama Ronald di restoran yang sama tempat Kalingga meeting. Namun Yuna tidak tahu kalau Kalingga juga berada di restoran yang sama dengan dirinya. Kebetulan tadi siang Yuna mendapatkan pesan dari Ronald yang mengajaknya untuk makan siang. Berhubung Yuna pulang kuliah lebih cepat, akhirnya dia menerima ajakan makan siang bersama Ronald yang sambil menunggu jam kerja dia. Ronald yang konyol sering membuat Yuna tertawa terbahak-bahak karena melihat tingkahnya. Mereka berdua tidak sadar kalau sejak tadi sedang diperhatikan oleh seseorang. Mereka berdua asik mengobrol sambil bercanda. Di waktu yang sama, Anika datang ke perusahaan suaminya bersama dengan putranya. "Suamiku ada di dalam tidak, Mil?" tanya Anika kepada asisten suaminya. "Tuan Evan ada di dalam, Nyonya. Nyonya bisa langsung masuk ke dalam saja karena beliau sudah menunggu kedatangan Anda," jawab Milo. "Terima kasih," ucap Anika. Ceklek, Milo membuka pintu ruang tuannya dan Anika pun langsung masuk ke dalam bersama sang putra. Nevan menghentikan pekerjaannya dan melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan. "Sayang, kamu sudah datang," sapa Nevan seraya beranjak dari tempat duduknya. "Iya, Hani, anaknya sudah kangen soalnya," saut Anika. "Kalau kau selalu saja mengatasnamakan anakmu, Nyonya, bilang saja maminya yang kangen," cibir Nevan. Anika tersenyum malu. Nevan mencium kening serta bibir sang istri. Tak lupa ia juga mencium putranya dan mengajak istrinya duduk di sofa. Anika mendudukkan putranya di karpet bulu. Ia membiarkan putranya merangkak ke sana kemari. Sementara dirinya menyiapkan makan siang untuk suaminya. Ia menatanya di atas meja. Nevan memeluk istrinya dari belakang sambil mengecupi pipi istrinya. "Sayang, kenapa hari ini kau terlihat cantik sekali?" Ucap Nevan dengan gombal. "Gak usah merayu, Dad," ucap Anika sambil mengisi piring Nevan dengan nasi dan lauk. "Aku tidak sedang merayu, sayang, tapi aku lagi memuji kecantikan istriku ini," ucap Nevan. "Mulutmu memang manis sekali, Dad, tapi sayangnya hari ini aku tidak akan lulu," saut Anika yang tahu akal bulus suaminya. "Kau selalu saja bilang gitu, Mam, tapi kalau sudah disentuh, pasti kamu akan mendesah," ejek Nevan sambil meremas kedua dada istrinya dari belakang. Anika menggigit bibir bawahnya agar tidak mengeluarkan suara, yang ada nanti suaminya akan menertawakannya. Nevan sengaja menggoda istrinya. Ia ingin tahu seberapa lama istrinya bisa menahan desahannya. Tangan Nevan semakin nakal. Ia menelusupkan tangannya ke dalam baju sang istri. Ia terus meremas kedua dada istrinya sambil mengecup leher jenjang istrinya hingga meninggalkan jejak kepemilikannya. Di pelintirnya kedua ujung dada Anika. Anika sekuat tenaga menahan gejolak dalam tubuhnya. "Hani," panggil Anika dengan manja. Apa sayang?" saut Nevan pura-pura bodoh. "Ayo makan, aku sudah lapar," rengek Anika mencoba menghentikan kegiatan suaminya. "Suapin aku sayang," tita Nevan sambil tangannya terus memilih-milih pucuk dada Anika. Sesekali ia juga meremasnya. "Keluarin dulu tangannya, Hani," rengek Anika. "Aku tidak mengganggumu, sayang," ucap Nevan santai membuat Anika mencebikkan bibirnya dengan sebal. Apa suaminya itu tidak sadar kalau gerakan tangannya itu mengganggunya? Tapi sepertinya suaminya itu sengaja. Tangan Nevan semakin turun ke bawah. Ia mengusap perut rata istrinya hingga sampai menyentuh inti istrinya yang masih tertutup kain segitiga, dan Nevan menggeseknya dari luar menggunakan tangannya. Desak Anika yang sejak tadi Anika tahan akhirnya lolos juga. Nevan yang mendengarnya pun tersenyum puas. "Kenapa berhenti?" tanya Anika dengan raut wajah kecewa kepada suaminya. Pasalnya, saat dia mulai terangsang dengan sentuhan suaminya, tapi dengan sengaja
Nevan malah menghentikan aktivitas tangannya di bawah sana. Aku lapar, ingin makan sayang, ucap Nevan tiba-tiba menghentikan permainan tangannya dari inti istrinya. Anika menganga, ia merasa sedang dipermainkan oleh suaminya. Ia pun menoleh menatap suaminya dengan tajam. Yang ditatap pun hanya santai sambil memakan makanannya yang ia ambil dari hadapan istrinya. Kamu kenapa sayang? Tanya Nevan pura-pura bodoh. Kamu bertanya-tanya, kesal Anika. Nevan sekuat tenaga menahan tawa agar tidak pecah melihat wajah kesal istrinya. Ia sengaja mengerjai istrinya. Anika kesal, dia sedang duduk di karpet bawah langsung berbalik dan menggigit perut suaminya yang ada di belakangnya. Au, sakit sayang, pekik Nevan. Rasakan, siapa suruh ngerjain, sinis Anika. Saking asiknya bercanda, mereka tidak menyadari kalau putranya sudah tidak ada di ruangan tersebut. Ares yang sudah bisa merangkak sering membuat Anika dan Syara kewalahan. Anak itu tidak bisa diam, hanya di satu tempat saja. Sayang, Ares kemana kok dari tadi tidak ada suaranya? Ceplos Nevan yang baru mengingat putranya. Anika menepuk keningnya. Ia dari tadi melupakan putranya. Cepat cari, Dad, pinta Anika heboh. Anika dan Nevan bangkit dari tempat duduknya. Ia mencari ke setiap sudut ruangannya. Bahkan ia sampai melihat ke kolong meja. Siapa tahu putranya itu ngumpet di kolong meja, pikir mereka. Tapi ternyata Ares tidak ada di kolong meja. Dia kemana sayang? Tidak mungkin kalau keluar kan? Tanya Nevan dengan cemas. Ia sudah mengunci ruangannya, jadi tidak mungkin putranya bisa membukanya. Semua sudut ruangan ini sudah kita cari, semua. Tapi masih belum menemukannya, Dad. Kini tinggal kamar mandi dan juga kamar pribadi kamu yang belum kita cari, saut Anika. Ya sudahlah, kalau begitu kita berpencar aja. Biar aku cari ke kamar mandi, ucap Nevan dan dibalas anggukan oleh Anika. Mereka berdua pun berpencar. Nevan ke kamar mandi, ia melihat pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Ia melongokkan wajahnya ke dalam kamar mandi. Nevan dibuat terkejut. Dia melihat putranya yang sedang main air di kloset. Selain merangkak, Ares juga sudah bisa merambat. Ya ampun boy, kamu ini anak CEO, kenapa mainnya di kloset? Seru Nevan sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan putranya. Ares yang mendengar suara dedinya langsung menoleh sambil tersenyum memperlihatkan dua giginya yang sudah mulai tumbuh. Nevan menggendong tubuh putranya yang sudah basah karena terkena air dan menghampiri Anika. Sayang, ini anaknya sudah ketemu, ucap Nevan menghampiri sang istri di kamar pribadi yang ada di ruangannya. Hah? Ketemu di mana, Hani? Tanya Anika dengan heboh. Di kamar mandi, anakmu main air kloset, saut Nevan mendengus sebal. Bisa-bisanya anak CEO main air kloset. Bisa jadi bulanan kakaknya kalau mereka sampai tahu. Jangan ngadi-ngadi, Dad. Anakku nggak mungkin jorok seperti itu, seru Anika tidak percaya. Emang bener kok, aku nemuin dia lagi main air yang ada di dalam kloset. Kamu tidak lihat baju anakmu tuh basah? Jelas Nevan. Anika pun mengambil putranya dari gendongan sang suami. Dan benar saja baju putranya tuh basah. Untung tadi dia bawa baju ganti untuk putranya. Karena terkadang Anika nunggu hingga jam kerja suaminya selesai. Ares, jangan malu-maluin mami dong, Res. Masa anaknya Dedi Nevan, cucunya Opa Kelvin, Alexander, sama Eros dia sekarang mainnya di kloset? Gerutu Anika sambil melepas semua baju putranya. Nevan keluar mengambil tas yang berisi perlengkapan putranya. Setelah mendapatkannya, dia kembali masuk menghampiri istrinya. Ini sayang, ucap Nevan sambil memberikan tas tersebut kepada Anika. Dan dia merebahkan tubuhnya di sebelah sang putra. Terima kasih, Hani.
Saud Anika menerima tas tersebut. Dia pun memakaikan baju ke tubuh putranya. Kamu susuin dia deh sayang biar dia tidur, saran Nevan biar anaknya anteng dan gak buat ulah. Aku selesain pekerjaanku dulu, lanjutnya sambil mencium kedua kesayangannya. Anika mengangguk setuju dan merebahkan tubuhnya sambil menyusui putranya. Sementara Nevan sudah keluar dari kamar dan kembali fokus mengerjakan pekerjaannya. Kita putar balik, kita langsung ke perusahaan saja. Pinta Kalingga tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk meninjau ke lokasi proyek. Tapi Tuan, ucap Heru yang langsung dipotong oleh Kalingga. Tidak ada tapi-tapian Heru, badanku tiba-tiba tidak enak. Aku ingin istirahat sejenak di kantor, ucap Kalingga dengan asal. Padahal bukan badannya yang tidak enak, lebih tepatnya hatinya yang sedang merasa tidak enak karena melihat keakraban Yuna dan juga Ronald. Heru menghela nafas panjang. Ia tahu kalau itu hanya alasan tuannya saja. Pasalnya tadi selama meeting tuannya itu tidak kenapa-napa, dia sehat-sehat saja, tapi kenapa tiba-tiba tuannya itu merasa tidak enak badan? Entahlah, Heru bingung memikirkannya. Ia memutar balik mobilnya menuju ke perusahaan Diaskara sesuai dengan permintaan tuannya. Tiba di kantor, Kalingga keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam kantor. Ia naik ke lantai atas menuju ke ruangannya menggunakan lift khusus petinggi perusahaan. Ah, kenapa aku harus memikirkannya sih? Teriak Kalingga ketika sudah berada di dalam ruangannya. Ia kesal dengan pemikirannya yang terus mengingat Yuna yang sedang bersama Ronald. Bukankah dia bukan siapa-siapa gue? Lalu untuk apa gue marah melihat dia sedang bersama orang lain? Kesal Kalingga pada dirinya sendiri. Ia duduk di kursi kebesarannya sambil menelungkupkan wajahnya di atas meja. Aku tidak boleh begini. Atau nanti aku akan terus memikirkannya. Lebih baik aku bekerja saja. Gumam Kalingga lalu menegakkan duduknya dan mulai mengerjakan semua berkas yang sudah menumpuk di atas meja kerjanya. Mungkin sebenarnya Kalingga sudah menyukai Yuna, namun dia belum menyadari perasaannya sendiri. Apalagi dari awal dia selalu mengelak perasaannya. Jadi dia juga punya rasa gengsi untuk mengutarakan perasaannya saat ini. Kalingga larut dalam pekerjaannya. Ia berharap sejenak bisa melupakan tentang Yuna. Hingga pukul 5 sore Kalingga memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya. Ia merapikan meja kerjanya. Setelah meja kerjanya rapi, dia beranjak dari kursi kebesarannya. Diambilnya jas dari sandaran kursi lalu melangkahkan kakinya menuju ke pintu dan keluar dari ruangannya. Saya pulang dulu, Her, ucap Kalingga saat melewati ruangan asistennya dan pamit kepada asistennya. Iya, Tuan, saut Heru. Kalingga turun ke lobi. Ia melihat sopirnya yang sudah menunggunya di depan. Ia sengaja memanggil sopir karena dia malas nyetir mobilnya sendiri. Dia masuk ke dalam mobil dan mobil mulai melaju secara perlahan menuju ke mansion Diaskara. Sampai di rumah, Syera dan Anika terkejut melihat Kalingga yang pulang lebih awal. Tumben kakak jam segini sudah pulang, ucap Anika heran. Kalingga diam saja sambil mengedikkan bahunya dengan cuek. Dia malah merebahkan tubuhnya di sofa dan menggunakan kedua paha maminya sebagai bantal dan menduselkan wajahnya ke perut sang mami. Syera dan Anika sejenak saling tatap. Ia merasa heran dengan tingkah Kalingga. Tak biasanya Kalingga bersikap manja seperti ini. Bersambung.